Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini Mas Jiper lagi di Yamaha Mekar Bintaro. Cuman pas Mas Jiper masuk ternyata udah tutup nih. Padahal Mas Jiper mau servis si bongsor, mau nyervis si CVT-nya sih karena udah gerdek parah. Gitu tapi udah tutup nih sekarang jam 2.48. Jadi kemungkinan besar nanti Mas Jiper balik lagi. Gitu. Sekarang kita mau nyari oleh dulu nih. Gitu. Yuk ikutin terus yuk. Mas Jiper mau ganti oli di mana? Kita cari yang Sarah pulang aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Jiper telat soalnya tadi ke kantor dulu ngerjain kerjaan dulu sebentar karena besok harus ada yang dibawa meeting pagi-pagi. Jadi daripada Mas Jiper gerasa kerusuk jadi besok pagi, mendingan hari ini Mas Jiper selesain, besok pagi tinggal dibawa. Gitu teman-teman. Kita ke arah mana ya? Kayak paling lewat Bintaro aja teman-teman, nggak lewat Ciputat. Yuk kita cabut lagi. Oke teman-teman, habis dari Mekar Bintaro ternyata nggak jauh dari sini tuh ada bengkel juga. Eh, Cukup banyak pilihan olinya, tapi Mas Jiper hari ini mau nyobain ini nih, oli Delta Loop yang ukuran seliter. Di sini SAE-nya 10W30 gitu. HPSL Jaso MB. Kita cobain ya. Kebetulan si bongsor nih kapasitasnya berapa Mas nih Mas? Seliter Bang ya? Nmax. 900. Oh 900. Habis kalau mau beli yang 800 nanggung, jadi kita cobain yang seliter. Bukan yang turbo kan ya? Bukan. Yang turbo baru seliter. Oh turbo seliter. Oh, oke. Oh, ini Mas Jiper dapat di harga 95.000 teman-teman. Ini untuk hasil oli yang kemarin Mas Jiper ganti. Itu kemarin Mas Jiper pakai oli dari Shell, tapi lupa tipenya apa. Ini segini sisanya, dan kekentalannya masih oke sih. Cuman memang udah waktunya perlu ganti. Gitu. Biar aman juga teman-teman. Ini kalau kita dari Mekar Bintaro lampu merah belok ini arah Pondok Indah, sorry arah Bintaro. Jadi yang kita pakai hanya 900 mili ya teman-teman, karena kalau full liter malah blebek mesinnya. Nama tokonya apa nih Bang? Berdikari motor. Berdikari Motor. Banyak pilihan ban juga, ada Maxxis di sini, segala macam, MTR ada, Michelin ada. Di dalam juga ada oli-oli dari apa ya tadi? Ada dari Total, BM1, Motul, Shell, MPX, Yamaha Loop juga ada. Sama tadi apa ya? Ada juga dari Eneos, terus Ravenol, Castrol gitu. Jadi bisa dicek aja langsung, teman-teman. Oke, si bongsor udah selesai, waktunya kita cabut balik. Ininya kita reset dulu ya, oil tripnya. Trip 2 baterai, ini dia oil trip, kita
tahan yang lama aja nih bagian menu ini sampai hilang. Oke, sudah oil tripnya sudah nol lagi, kita cabut gitu. Udah, ini emang agak bahaya nih tikungan kayak gini nih. Nah, tapi bismillah. Kosong, kosong, sip, bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi di video kali ini Mas Jiper mau apa ya? Mau ngeluarin keluh kesah selama kurang lebih 6-7 bulan pemakaian dari si Boxer ini, teman-teman. NMAX Neo tahun 2024 gitu. Jadi yang pertama kita bahas apa dulu ya, dari suspensi deh. Oke, untuk suspensi si NMAX Neo sendiri nih yang Mas Jiper rasakan untuk bagian depan memang itu cetak-cetok ya teman-teman, entah mentok atau gimana, cuman ya dari awal itu ya seperti itu. Jadi kalau lewat garis kejut ataupun lubang-lubang kecil tuh suka bunyi tok 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 gitu. Itu sudah dikonfirmasi ke Yamaha sendiri dan waktu itu sempat dicek gitu oleh tim Yamaha Mekar Bintaro, teman-teman. Terus untuk suspensi bagian belakangnya Mas Jiper merasa oke. Dalam arti gini, empuk enggak, keras juga enggak gitu. Jadi masih oke lah, nyaman untuk sok belakang, hanya terganggu di bagian sok depan aja. Terus apalagi ya, untuk build quality deh dari segi body-bodyan gitu, selama ini Mas Jiper nyuci sendiri, jadi tahulah seluk beluk si bodinya tuh kayak gimana. Paling cuman ada beberapa part itu yang agak renggang-renggang gitu ya, mungkin gimana pada saat pemasangan, tapi nggak apa-apa lah, nggak terlalu mengganggu juga gitu. Untuk konsumsi bensin sendiri yang Mas Jiper rasakan sampai saat ini relatif ya, tergantung dari kita cara bawanya nih motor nih kayak gimana, teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan kita kebat-kebut ya bisa di angka 35 atau 38 kayak gitu, teman-teman. Tapi sejauh ini Mas Jiper selalu dapat di angka 40 sih, 40 sampai 42 gitu. Dan Mas Jiper tuh biasanya kalau habis ngisi bensin, si tripnya ini tuh selalu Mas Jiper restart, teman-teman. Jadi Mas Jiper nolin lagi, baru tuh nanti si average-nya ini bakal ngukur lagi gitu. Nanti itu dia ngitungnya secara berkala, kalau nggak salah 1 kilometer ke depan gitu. Jadi yang maksud Mas Jiper tuh kayak gini, teman. Kita berhenti dulu, ntar Mas Jiper contohin. Oke. Kita kiri dulu bentar. Nah, di trip 1 ini kan nggak kelihatan kali ya, sorry ya kalau nggak kelihatan. Jadi di trip 1 ini tuh Mas Jiper selalu ngerestart nih. Misalkan ini kan udah jarak tempuhnya 83 km dengan asumsi bensin tuh di 40,4 per liternya. Nah, ini coba kita restart aja nih, teman-teman. Kita tekan nama. Oke, ini nolnya udah balik ke 0, kilometer juga 0. Coba ntar kita jalan dengan gaya riding Mas Jiper yang
ini ntar kita lewatin ya. Dia itu tembus berapa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Dan juga kalau kalian mau irit itu harus ngejaga kestabilan dari yang si sebelah kanan ini teman-teman nih. Gitu. Jadi kalau misalkan dia makin ke bawah biasa makin boros, tapi kalau di atas dari F atau Eco nya ini itu biasa lebih irit teman-teman tembusannya. Ini baru 500 meter dia belum nongol ininya nih, rata-rata pemakaian bensinnya biasa di 1 kilo baru muncul. Oke, ini udah 1 kilo teman-teman. Kita minggir dulu, nyari tempat kosong. Oke, kita berhenti dulu. Nah, nih yang Mas Iper bilang nih. Ini kita tadi kan kita udah kita nol-nolin, sekarang jaraknya itu baru 1,2 km. Nah, untuk pemakaian bensin sendiri itu sekarang ada di 41,1 km per liter teman-teman. Kayak gitu sih, jadi Mas Jiper selalu nakernya kayak gitu. Jadi kalau misalkan habis isi bensin, Mas Jiper restart tuh di trip 1 trip 2 nya baru pakai jalan. Nah, nanti munculnya seperti itu. Gitu teman-teman penjelasannya. Oke, dari segi bensin udah, terus apa lagi ya? Oke, mungkin dari kestabilan ya. NMAX ini kan yang tipe Neo ini yang tipe paling standar banget ini, itu kan belum dilengkapi sama damper absorber yang ada di rangka ya. Jadi itu kadang kalau misalkan kita lagi mau goyang gecol gitu memang agak sedikit nggak rigid ya teman-teman. Tapi bagi Mas Jiper nggak terlalu masalah sih gitu, karena Mas Jiper mampunya di sini ya dapatnya seperti ini gitu. Bila kalian mampu yang bisa beli yang tipe tertingginya, nah pasti kalian lebih dapat kelebihannya dari motor tersebut gitu teman-teman.
Oh iya, ada lagi. Kalau nggak salah tuh di video Mas Jiper yang sebelumnya, lupa di bagian apa ya videonya. Itu ada yang nanya tuh, Mas Jiper, coba lihat deh, stang itu modelnya lurus apa enggak sih, atau bodinya lurus atau enggak sih? Karena eh, kalau dilihat, kata dia ya, kalau dilihat dari stang lurus, posisi lurus, dia matokin dari sudut sini nih sama sudut sini, itu memang ada yang nggak sinkron, dalam arti nggak lurus-lurus banget gitu. Tapi itu juga selisihnya nggak terlalu jauh teman-teman, paling berapa mili doang gitu. Kecuali stangnya itu ke kanan banget atau ke kiri banget gitu, itu yang bahaya. Tapi selama kalian merasa stangnya lurus-lurus aja ya, coba nikmatin dulu deh gitu. Baru mungkin bisa konfirmasi ke pihak Yamaha-nya seperti apa nanti kalau kalian melakukan servis rutinitas. Helmnya bagus ya. Oh, terus ya, yang ini yang paling agak mengganggu sih buat Mas Jiper. Bagian CVT setelah beberapa bulan ini itu udah muncul si geradak-geradaknya teman-teman. Jadi si bongsor tuh pagi-pagi udah mulai geradakan gitu. Ya memang sih servis gratis dari si Yamaha-nya itu nggak mengcover untuk pembersihan CVT, hanya untuk servis kecil-kecil aja, paling ngebersihin si filter kayak gitu teman-teman. Filter apa namanya, filter udara, sorry, jadi filter udara doang dibersihin, dibuka sama dia, udah habis itu clear. Terus pengecekan tekanan ban depan belakang sama sensor-sensor yang ada di motor gitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau servis CVT itu kena cas lagi mungkin ya. Tadi sih Mas Jiper nanya biaya untuk servis di Mekar Bintaro itu kurang lebih 120 sampai 135 untuk jasanya aja teman-teman. Jadi kalau kalian mau servis di Yamaha harus menyiapkan budget sebesar itu dan juga siapin juga untuk sorry, siapin juga untuk pembelian lainnya, kayak mungkin ada cairan pembersihnya tuh yang disemprot-semprot, terus juga ada juga beli grease, mungkin juga ada penggantian roller ataupun V-belt, dan juga kampas ganda kalau kalian mau gitu. Ada baiknya kalau kalian mau nyervis di Yamaha, datang dulu, terus datang ke bagian pembayaran atau kontak servisnya, terus ditanyain tuh untuk biayanya berapa dan part-partnya kira-kira berapa harganya, nanti bisa ditotalin sama mereka gitu teman-teman. Itu untuk bagian CVT. Terus untuk bagian pengereman, untuk di si bongsor ya, tapi nggak tahu di NMAX yang lainnya nih, itu bagian yang rem depan sebelah kanan itu agak mesti dalam. Mas Jiper ngeremnya baru nangkep gitu, beda halnya sama yang sebelah kiri. Kalau yang kiri itu pas banget dengan jarak tangan Mas Jiper ya, yang mungkin termasuk sedang ya, nggak kecil nggak panjang kayak gitu. Tapi kalau untuk yang sebelah kanan tuh mesti agak dalam baru dia ngerem. Tuh emang Bintaro tuh adem banget teman-teman. Hawanya sejuk nih nyari. Ini kalau nggak salah hari Imlek Bu ya nih hari ya. Hari ini Imlek ya? Hah? Imlek. Iya. Oh iya benar.
Apalagi ya, dari segi CVT tadi udah, terus stabilitas udah, apalagi ya, kayaknya itu doang sih teman-teman yang Mas JP rasakan. Jadi untuk si NMAX Neo ini Mas JP rasakan ya bagus-bagus aja gitu, kan nggak yang terlalu gimana-gimana gitu buat Mas JP. Oke deh, sekian dulu video keluh kesah NMAX kali ini. Semoga bisa menjadi apa ya, tontonan ataupun edukasi buat kalian yang baru mau beli NMAX tipe Neo ya teman-teman. Seperti itu yang Mas Jiper rasakan. Oke, Mas Jiper mau doain agar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan segala rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajat baiknya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sampai jumpa di video Mas Jiper yang lainnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.